Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Qala Allah ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Jamaah salat subuh rahimakumullah. Alhamdulillahirabbil alamin, kita bersyukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita karunia dan nikmat yang sangat banyak, terutama nikmat iman, nikmat Islam, nikmat yang paling besar bagi kita semuanya. Karena tanpa kedua nikmat ini, nikmat yang lain nanti tidak akan membawa manfaat bagi kita semuanya. Pagi hari ini kita juga diberikan nikmat sempat, sehat untuk melaksanakan salah satu perintah Allah, yaitu menjalankan sholat subuh. Dan lebih bersyukur lagi bahwa kita dapat melaksanakannya secara berjamaah. Sholawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan para pengikutnya yang menetapi sunnah-sunnah beliau Sallallahu Alaihi Wasallam ila yaumil qiyamah. Jamaah rahimakumullah, biasanya kita atau saya membacakan kitab Tarjamah Sama'in Muhammadiyah. Tadi malam yang saya baca keliru ternyata. Saya pikir hari ini hari Kamis. Jadi saya siapkan membaca untuk ngisi kutub di Bagus Salam. Jadi karena tidak sesuai dengan temanya, jadi mohon maaf hari ini, pagi ini kitab Sama'il Muhammadiyah sementara kita lewati dulu. Saya mau sampaikan yang terkait dengan kehidupan kita sehari-hari. Jamaah rahimakumullah, Rasulullah SAW pernah bersabda yang artinya tidak bergeser telapak kaki seorang hamba sampai kepadanya ditanyakan 4 hal. Di sini sangat populer, mungkin panjenengan sudah sering mendengar atau membaca. Sampai ditanyakan kepadanya 4 hal. Yang pertama, umurnya, bagaimana dihabiskan. Yang kedua, ilmunya, bagaimana diamalkan. Yang ketiga, hartanya dari mana diperoleh dan untuk apa dibelanjakan. Kemudian yang keempat, tubuhnya digunakan untuk apa. Kurang lebih terjemahannya seperti itu, artinya seperti itu. Jamaah rahimakumullah, kita yang duduk di sini sekarang ini rata-rata sudah di atas 40 atau 50 tahun rata-rata. Mungkin Mas Teguh masih muda, tapi kalau di rata-rata yang hadir pada pagi hari ini
usianya di atas 50 tahun. Abah Ratno mungkin sudah 80. Alhamdulillah masih sehat. Sesuai dengan pertanyaan Rasulullah atau informasi Rasulullah tentang tidak bergeser telapak kaki seorang hamba. Yang pertama pertanyaannya, bagaimana umurnya dihabiskan? Kita sudah menghabiskan umur 50 tahun lebih. Kita mungkin bisa mawas diri, introspeksi, koreksi selama ini untuk apa kita menghabiskan umur kita. Yang paling tahu adalah diri kita sendiri, orang lain tidak tahu. Karena niat itu adanya di dalam hati. Kalau diucapkan juga mungkin tidak sesuai dengan yang ada di dalam hati. Maka muhasabah itu penting, Bapak Ibu. Kita perlu mengoreksi diri kita sendiri. Selama ini kita sudah berbuat apa, untuk apa, kita habiskan umur kita untuk apa. Mumpung Allah masih memberi kesempatan, maka sisa waktu ini sedapat mungkin kita manfaatkan untuk melakukan amal soleh, untuk meningkatkan ketakwaan kita, supaya kita bisa menutup barangkali pada masa lalu kita banyak berbuat salah, kita banyak berbuat maksiat. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah 197 yang pada akhir ayat itu Allah sebutkan wa tazawwadu fa inna khairaz zati taqwa. Ayat 197 itu terkait dengan haji, al-hajju asyhurum ma'lumat dan seterusnya. Di akhirnya, dan berbekalah kalian, dan sebaik-baik bekal adalah takwa, dan bertakwalah padaku, wahai orang-orang yang berfikir. Kalau dikaitkan dengan hadis tadi, bahwa Allah memerintahkan kita untuk berbekal, dan sebaik-baik bekal adalah takwa. Umur kita sudah kita habiskan untuk mencari bekal yang benar atau enggak, untuk meningkatkan ketakwaan kita atau tidak. Takwa itu adalah melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Jadi bekal yang baik, sebaik-baik bekal adalah melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya. Dan ini adalah hal yang serius. Kenapa serius? Karena orang yang pergi, kalau kita sering atau berkunjung atau takziah ke makam, kita melihat di situ tertulis ada yang mungkin meninggalnya baru kemarin, ada yang sudah 10 tahun, ada yang 20 tahun dan seterusnya. Orang-orang yang meninggal itu tidak akan kembali. Ada orang yang meninggal kembali itu ada, tapi itu di sinetron. Dalam kehidupan yang nyata tidak ada yang kembali. Ada yang mengatakan mereka kerasan di sana, wallahu a'lam. Tapi yang perlu diperhatikan, kenapa kita harus serius mencari bekal untuk meningkatkan ketakwaan? Karena begitu kita pergi, kita tidak akan kembali. Ya kalau pergi ke Surabaya, si Mekeri bisa balik. Bekalnya ketinggalan, bisa kembali. Tapi orang yang menghadap Allah, begitu berangkat sudah tidak bisa kembali. Maka pertanyaan yang pertama, untuk apa umurnya dihabiskan? Itu perlu benar-benar kita bermuhasabah. Untuk apa umur kita selama ini kita habiskan. Yang kedua, ilmunya bagaimana diamalkan. Jamaah rahimakumullah, kita ini sekali lagi sudah di atas 50 tahun. Kita ngaji itu sudah bertahun-tahun. Gini buatan. Di Al-Ikhlas ini saja kajian berapa kali Bapak Ibu? Hampir tiap hari ada kajian. Kalau enggak kajian yang panjang-panjang ya yang pendek-pendek.
seperti pagi hari ini ya, kajian pendek 10 menit 15 menit, tapi tiap hari kita ngaji. Nah, hisabnya untuk apa ilmunya bagaimana ilmunya diamalkan. Orang ngaji itu pasti mendapat ilmu. Tidak tahu ya dari yang disampaikan oleh penceramahnya itu terserap 1%, 2%, 3%, atau 50%. Itu mesti dapat ilmu. Nah, ilmu itu dicari untuk diamalkan. Ya, pertanyaannya bagaimana ilmunya diamalkan? Kita sudah mengamalkan atau belum? Kita banyak menerima nasihat, tausiah. Itu artinya kita menambah ilmu. Ya, jangan sampai tambah ilmu tapi amalnya jalan di tempat. Rugi. Kalau tambah ilmu, amalnya harus tambah. Bapak-bapak yang yang paling misalnya kalau kita tambah tiap hari itu menambah hafalan, itu kan hal yang paling gampang diamalkan sebenarnya. Nggak hafal nggak apa-apa, tapi kita niat menambah hafalan. Masa 50 tahun tetap kul saja kan, enggak gitu ya. Tambah yang surat-surat pendek yang 4 ayat, 3 ayat kan, ada beberapa ayat surat Al-Qur'an. Ya, kita tambah hafalan kita. Syukur-syukur kalau ditambah membenarkan cara membacanya supaya tidak salah. Karena di Al-Qur'an huruf Arab, huruf hijaiyah itu ada huruf yang mirip-mirip seperti sin, shad, shin, sa, itu mirip. Padahal itu huruf yang berbeda. Berbeda itu artinya begini. Kalau sin dengan shad salah membaca artinya juga berbeda. Berbedanya sin dengan shad itu ya seperti sin dengan mim. Seperti sin dengan lam, itu berbeda, tidak mirip-mirip. Kalau diganti, kalau kita sin misalnya diucapkan shad, maka artinya akan sangat berbeda. Maka ilmu yang kita dapat itu sebaiknya diamalkan. Ditambah hafalannya, ditambah bacaannya, dibenarkan pokoknya, dan seterusnya. Kemudian yang ketiga, hartanya, bagaimana diperoleh dan kemana dibelanjakan. Saya tidak akan membahas itu karena itu bahasan yang panjang. Dan yang terakhir, tubuhnya bagaimana dimanfaatkan atau digunakan. Bapak Ibu rahimahullah, pada intinya adalah bahwa kita diperintah Allah untuk meningkatkan ketakwaan. Yang disampaikan oleh Rasulullah hadis tadi juga dalam rangka memotivasi kita untuk meningkatkan ketakwaan. Bahkan kalau kita harus ngantri hisab, tidak akan bergeser telapak kaki seseorang hamba sampai dia dihisab. Ada ditanyakan 4 hal tadi, maka kita harus berdiri berapa lama Bapak di sana. Orang yang sekarang berdiri di atas bumi ini sekarang jumlahnya lebih dari 8 miliar. 1 miliar itu sama dengan 1000 kali 1 juta. Kalau kita harus ngantri hisab, satu orang dihisab satu persatu, maka berapa lama kita harus berdiri dan tidak bergeser? 8 miliar. Itu yang sekarang masih hidup. Yang sudah meninggal, saya pernah membaca, kalau dihitung dari sejak ditemukannya fosil Homo sapiens sampai sekarang tuh diperkirakan orang yang pernah hidup di bumi ini 117 miliar. Kalau dihitung dari sejak ditemukannya sejarah pertanian atau budidaya pertanian, mulai kapan manusia itu berbudaya, maka jumlah manusia itu 110 miliar. Itu belum selesai. Karena kita masih hidup berapa tahun lagi ya, nanti jumlah manusia akan tambah.
Artinya apa? Artinya kita akan menunggu hisab itu sangat lama. Padahal satu hari di akhirat itu setara dengan 1000 hari hitungan manusia di dunia. 1000 tahun. 1000 tahun. Ya, maaf. Ada di ayat yang lain 50.000 tahun. Tidak bisa dibayangkan betapa hebatnya hari hisab. Itu baru hisab, belum hari pembalasan. Setelah hisab tentunya akan ada hari pembalasan. Sangat panjang Bapak Ibu rahimahullah. Nah, kita kembali lagi bahwa kita harus serius karena hidup kita di dunia ini diawasi. Selain diawasi malaikat, ada CCTV. Bumi yang kita injak ini adalah CCTV dari Allah. Allah berfirman dalam surat Zalzalah ayat yang keempat, yauma idzin tuhaddisu akhbaroha. Pada hari itu bumi menyampaikan kabarnya. Pada waktu menyampaikan ayat itu Rasulullah bertanya kepada para sahabat, wahai para sahabat, tahukah kamu apa yang dikabarkan oleh bumi? Para sahabat menjawab, Allah wa Rasulah a'lam. Allah dan Rasulnya yang mengetahui. Maka Rasulullah melanjutkan, ketahuilah bahwa yang dikabarkan oleh bumi itu adalah bumi akan menjadi saksi dan menyampaikan bahwa si fulan itu pada hari ini dan hari itu melakukan perbuatan ini dan itu. Itu artinya bahwa bumi itu mencatat, merekam perbuatan manusia, perbuatan setiap orang yang ada atau yang hidup di atasnya. Belum catatan malaikat, belum kesaksian dari tubuh kita sendiri. Sangat luar biasa Bapak Ibu rahimahullah. Mudah-mudahan peringatan-peringatan singkat seperti ini bisa menambah wawasan kita, pengetahuan kita, meningkatkan ketakwaan kita, ya walaupun pendek, yang penting amalnya. Ilmu itu yang penting diamalkan. Ilmu kalau tidak diamalkan ya tidak membawa manfaat. Untuk enggal-enggalan saja ilmunya tidak membawa manfaat. Mudah-mudahan yang singkat ini bermanfaat, kurang lebihnya mohon maaf. Sekali lagi bahwa pagi hari ini saya tidak menyampaikan yang rutinannya. Mudah-mudahan gantinya ini bisa menggugah kita, bisa memotivasi kita untuk beramal lebih baik. Mudah-mudahan bermanfaat, kurang lebihnya mohon maaf. Kita akhiri dengan alhamdulillah rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.